Saudara perlu ingat kembali pelajaran tentang Tritunggal. Allah yang Esa itu memiliki tiga hipostasis, yaitu Bapa sebagai hipostasis dari Allah yang Esa itu sendiri, Putra sebagai hipostasis dari firman-Nya, dan Roh Kudus sebagai hipostasis dari nafas Allah, kuasa Allah, dan hidup Allah. Sebagaimana firman itu ada dalam Bapa, dan roh juga ada dalam Bapa, jadi memang hanya ada satu Allah. Dan Bapa ini menjalankan kuasanya dalam penciptaan, dalam hal-hal karya yang lain, itu melalui firman atau melalui putra. Ya, sekarang kita lihat dari ciptaan saja. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, oleh anak ini, Allah menjadikan alam semesta. Ini tidak berarti ada dua pencipta. Karena firman itu satu dengan Allah, satu hakikat ilahi dengan Allah dan berada dalam Allah. Jadi artinya firman itu menjadi sarana di mana Allah menjadikan alam semesta. Allah yang mempunyai kehendak memutuskan untuk mencipta, firman-Nya yang menjadi sarana di mana Dia menciptakan. Roh Kudus itu yang memberi kehidupan kepada yang diciptakan itu. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Allah itulah nafas yang maha kuasa, dan itulah yang memberi kehidupan. Nah, kehidupan dari apa? Dari makhluk yang diciptakan melalui firman. Jadi pencipta itu firman Allah, Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya dan memberi hidup melalui rohnya. Maka dikatakan di dalam Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Oleh nafas dari mulutnya, yaitu oleh rohnya tadi, segala tentaranya. Jadi alam semesta diciptakan oleh Allah yang Bapa itu melalui firman-Nya, tetapi diberi kehidupan. Jadi tentara langit artinya planet-planet ya, kalau tentara langit secara fisik, tapi tentara langit secara rohani maksudnya para malaikat, itu diciptakan, diberi hidup melalui nafasnya yang adalah rohnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya dan oleh rohnya. Demikian juga di dalam membangkitkan Kristus. Allah Bapa yang membangkitkan Kristus, tapi Kristus sendiri sebagai firman-Nya yang melaksanakan kebangkitan tubuhnya sendiri. Karena apa? Karena yang mati itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya tidak bisa mati, gimana keilahian kok bisa mati? Oleh karena itu keilahian Kristus tetap satu di dalam Bapa, meskipun wujud inkarnasinya ada di dunia. Dan kalau Kristus pun melaksanakan kuasa, Dia melaksanakan kuasanya Allah itu melalui Roh Kudus. Maka Dia mengatakan di dalam Lukas 8:46, Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari ada diriku. kuasa yang keluar dariku. Dan kuasa itu Roh Kudus. Energinya Roh Kudus yang satu dengan Kristus. Coba kita baca dalam Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, jadi ketika diberitahu bahwa dia akan mengandung tanpa suami, mengandung tanpa campur tangan laki-laki, ditanya bagaimana mungkin terjadi. Jawab malaikat, Karena aku belum bersuami, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang nah, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Jadi Roh Kudus itulah merupakan hipostasis dari kuasa Allah itu, dan itu keluar dari Kristus ketika Kristus melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi kalau begitu, kalau itulah caranya Allah yang Tritunggal itu berkarya dalam dunia, di dalam kebangkitan Yesus juga begitu.
Allah Bapa dikatakan yang membangkitkan karena dia sumber daripada kehendak untuk membangkitkan. Kristus di sana dikatakan membangkitkan karena Allah selalu melaksanakan karyanya melalui sabdanya ini, dan Kristus melaksanakan kebangkitan tubuhnya sendiri. Dikatakan Roh Kudus yang membangkitkan karena di dalam Allah Bapa mengendai membangkitkan Kristus melalui firman-Nya sendiri, yang adalah yang pada waktu itu tubuh manusianya mati tapi roh keilahiannya tidak, di dalam melaksanakan itu melalui rohnya. Jadi kita tidak bisa dipisah-pisahkan, seolah Allah Bapa menciptakan sendiri, Kristus menciptakan sendiri, Roh Kudus, atau membangkitkan, maksud saya membangkitkan sendiri, tidak. Bapa membangkitkan tubuh kemanusiaan Kristus melalui firman-Nya yang tidak pernah terpisah dari dirinya, meskipun ketika berinkarnasi dan tubuhnya sedang mati, dan roh itu yang memberikan kuasa untuk itu, supaya kebangkitan itu terjadi. Jadi siapa yang membangkitkan? Ya Bapa, melalui firman-Nya, oleh rohnya. Sehingga dikatakan, ya Bapa membangkitkan, firman-Nya yang membangkitkan, rohnya membangkitkan, sebab firman dan roh itu ada satu di dalam Bapa.